kita fokus lagi ke surat Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa qala Abu Umamah radhiyallahu anhu humul haruriyah bisyam. Yang dimaksud ayat ini secara khusus kata beliau adalah kaum haruriyah. Haruriyah itu kaum khawarij yang mereka saat itu berada di negeri Syam. Kemudian berikutnya lagi, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kenapa kita bercerai-berai? Kenapa kita berpecah belah? Kenapa kira-kira? Nuduh yang sana ahli bid'ah, nuduh yang sini ahli bid'ah, mentahdir sana, mentahdir sini, pecah belah kita. Kenapa kita pecah belah? Di antara sebabnya karena kita taat kepada syaitan, bukan taat kepada Allah, taat kepada syaitan. Allah melarang kita berpecah belah, Allah perintahkan kita bersatu, tapi syaitan menyuruh kita berpecah belah. Dan syaitan paling senang kalau kita berpecah belah. Dan di antara misi besar syaitan adalah memecah belah kita. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat nomor 53, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yazaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu akan menjadikan mereka saling bermusuhan, saling benci, saling pecah belah. Jadi syaitan itu paling senang kalau kita ini pecah belah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala disebutkan bahwa syaitan itu ada ketuanya, ada anggotanya. Nah nanti ketuanya itu ngirim anggotanya untuk menggoda orang. Ayo kamu tugas di sana menggoda orang. Lalu anggotanya laporan kepada ketuanya hasilnya. Ketika ada laporan, aku telah berbuat ini, berbuat itu, kata ketuanya, wah kecil-kecil, remeh-remeh, kecil-kecil, remeh, semuanya diremehkan. Lalu ada satu yang datang mengatakan apa? Farraqtu bainar rajuli wa ahli. Wahai Pak Ketua, aku berhasil memisahkan suami dengan istri, berhasil merusak rumah tangganya orang. Lalu kata ketuanya setan apa? Ni'ma anta, ni'ma anta, kau hebat, kau hebat. Jadi setan itu paling senang kalau memecah belah kita. Kita jangan mau taat kepada setan, kita mau dipecah belah oleh setan. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, inna syaitan qad aisa min an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang Islam di jazirah Arab, tapi setan berusaha menjadikan mereka saling benci, saling bermusuhan, saling berpecah belah. Jadi kata Nabi, setan itu tidak berharap lagi kita nyembah setan, karena kita nggak mungkin nyembah setan. Kita sudah sholat nyembah Allah, tapi setan masih berharap satu, yaitu kita diadu domba, at-tahrish. Jadi ingat ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau kita pecah belah berarti kita taat kepada siapa? Taat kepada setan. Mari sekarang kita lihat bahwa berbeda itu tidak harus berpecah. Beda boleh, tapi berpecah jangan. Tadi malam sudah sempat disinggung hadis yang sahih ketika Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan sahabat pergi ke Bani Quraidah. Apa Rasulullah katakan? La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Silahkan kalian berangkat wahai para sahabat, jangan sholat asar seorang pun kecuali di Bani Quraidah. Ya, sholat asarnya di Bani Quraidah ya, berangkat semuanya. Di tengah jalan masuk waktu asar, para sahabat berbeda pendapat. Sebagian mengatakan sudah masuk waktu asar, kita sholat asar tepat waktu. Mereka sholat di jalan.
Sebagian mengatakan tidak boleh, kita harus sholat di Bani Quraidah, nggak boleh di tempat lain. Mereka tetap jalan terus sampai di Bani Quraidah malam hari, sehingga mereka sholat asar pada waktu malam karena berpegang kepada tekstual sabda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak saling menyalahkan, tidak saling menuduh, wah kamu ini keliru, kamu sesat, kamu adalah ahli bid'ah, kamu termasuk 72 finnar. Tidak ada. Bahkan ketika lapor kepada Nabi, Nabi juga tidak marah kepada keduanya, padahal kedua-duanya sama-sama salahnya menurut para ulama. Karena sabda Nabi itu maknanya adalah kamu berangkat yang cepat sehingga segera sampai di Bani Quraidah, dan kamu sholat asar di Bani Quraidah. Ini namanya apa? Dewasa menyikapi perbedaan. Sama-sama punya dalil, cuman berbeda dalam memahami dalil itu. Itulah namanya paradigma, sudut pandangnya berbeda. Yang kedua contohnya, perbedaan antara sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu, apakah Rasulullah Muhammad SAW melihat Allah ataukah tidak? Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, ra'ahu bi fuadihi marratain. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya 2 kali, yaitu ketika menafsirkan maka dzabal fuadu ma ra'a, dan juga walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah melihat Allah dengan hatinya 2 kali. Kemudian juga ada redaksi yang umum, Rasulullah melihat Allah, ra'a Muhammadun rabbahu, Nabi Muhammad melihat Allah. Sementara ibunda Aisyah dan yang lainnya berpendapat tidak melihat Allah, tapi melihat nur, melihat cahaya. Ini beda atau tidak ini? Beda pendapat atau tidak? Beda. Bahkan kalau mau kita prinsip-prinsipkan, ini masuk dalam prinsip. Kan kita suka gitu kan? Sesuatu yang tidak prinsip kita prinsip-prinsipkan untuk pecah belah. Ini kalau mau diprinsip-prinsipkan masuk dalam bab akidah ini. Tapi mereka tidak berpecah belah, mereka saling menghormati walaupun berbeda pendapat. Kemudian yang ketiga, perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang ad-dukhan, tanda kiamat. Di antara tanda kiamat adalah ad-dukhan, ada asap. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan yang sependapat dengan beliau mengatakan itu sudah lewat tanda itu, yaitu dahulu kaum Quraisy dalam keadaan sangat lapar, ya, mereka melihat ke arah langit dan mereka melihat langit itu seperti ada asapnya karena mata mereka berkunang-kunang. Ini sudah lewat tanda ini. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang sependapat dengan beliau mengatakan tidak, ini belum tanda ini. Ini tanda ini nanti menjelang kiamat benar-benar ada ad-dukhan, asap. Ini beda pendapat. Bahkan kalau kita mau masuk ke dalam bab akidah bisa ini. Tapi mereka tidak berpecah belah walaupun beda pendapat. Kemudian yang keempat, perbedaan pendapat antara sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud tentang sholat di Mina pada waktu musim-musim haji. Antum kalau pernah berangkat haji, itu jamaah haji paling banyak di Mina. Tanggal 8 di Mina, tanggal 10, 11, 12 juga berada di Mina. Dan di Mina itu sholatnya qashar tanpa jamak. Yang 4 rakaat jadi 2, duhur, asar, isya 2, tapi tanpa digabung, masing-masing pada waktunya. Duhur pada waktunya 2, asar pada waktunya 2, isya pada waktunya 2. Ini berlaku mulai zaman Rasulullah Muhammad SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Tiba-tiba Utsman dirubah menjadi itmam 4 rakaat. Diprotes oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, hai Utsman, anda ini bagaimana? Dahulu Rasulullah SAW 2, Abu Bakar 2, Umar 2, anda 2, kenapa sekarang kok 4? Sayyidina Utsman tetap beristihad 4 pokoknya, jalan terus 4. Nah ketika sholat
Sayyidina Utsman jadi imam 4 rakaat, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud jadi makmumnya, di belakangnya ikut salat 4. Lalu ditegur oleh yang lainnya, "Hai Ibnu Mas'ud, Anda ini bagaimana? Tadi Anda protes kepada Utsman sholatnya 4, tapi Anda menjadi makmumnya Utsman sholatnya 4. Kalau bahasa kita apa namanya ini? Apa? Pelin-pelan. Kamu ini pelin-pelan, tidak punya prinsip, gitu kan? Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syarr. Perbedaan itu jelek. Maksudnya adalah perpecahan. Jangan sampai umat Islam di Mina yang kecil seperti ini pecah belah, jangan sampai. Aku rela mengorbankan keyakinanku demi menjaga persatuan umat. Ini orang pinter namanya ini. Jadi rela mengorbankan yang diyakininya demi menjaga persatuan umat. Toh ini bukan masalah yang prinsip. Ini penting ya ikhwan. Ini bukan orang pelin-pelan, ini namanya orang yang cerdas, yang pandai. Ada berapa tadi? Yang pertama apa? Yang pertama tadi tentang sholat di Bani Quraidah. Yang kedua tentang melihat Allah. Yang ketiga tentang ad-dukhan. Yang keempat sholat di Mina. Yang kelima, malaikat juga berbeda pendapat. Beda pendapat di kalangan malaikat. Tapi bukan antara madhab Syafi'i dan Hambali. Malaikat nggak punya madhab. Ya. Di dalam hadits yang sahih disebutkan bahwasanya ada seseorang membunuh 99 orang. Lalu dia ingin taubat, datang kepada seorang abid ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu. Kata dia, "Oh nggak boleh, kamu sudah membunuh orang banyak, nggak bisa kamu taubat." Akhirnya dibunuh sekalian, genap 100, ya kan? Tapi dia tetap ingin taubat. Dia datang kepada seorang yang alim. Kata orang alim itu, "Oh silakan kamu taubat, tidak ada yang menghalangimu dengan taubat. Tapi saya sarankan kamu untuk hijrah. Jangan pulang ke rumahmu, ke kampungmu. Di sana tempatnya orang jahat, nanti kamu rusak lagi. Kamu hijrah ke sana, ke Iskariman." Katanya gitu. Akhirnya dia berangkat. Di tengah jalan dia mati, dicabut nyawanya oleh malaikat. Lalu terjadi perbedaan pendapat antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, "Ini bagianku," karena dia sudah taubat. Malaikat azab mengatakan, "Ini bagianku," karena dia sudah membunuh 100 orang, belum berbuat kebaikan sedikit pun. Nah, ini khilafiyah ini. Untung mereka enggak sampai ribut kayak kita. Ya. Lalu Allah datang mengirim malaikat yang ketiga yang mengatakan, "Gini aja, diukur jaraknya, lebih dekat mana. Kalau lebih dekat tempat hijrahnya, berarti dia dibawa oleh malaikat rahmat ke surga. Kalau lebih dekat tempat tinggalnya, berarti dia dibawa oleh malaikat azab ke neraka." Lalu Allah berfirman kepada bumi tempat hijrahnya, "Mendekatlah." Allah berfirman kepada bumi tempat tinggalnya, "Menjauhlah." Ketika diukur, lebih dekat kepada tempat hijrahnya cuma 1 jengkal. Lalu dia dibawa pergi oleh malaikat rahmat menuju ke surga. Ini beda pendapat di kalangan malaikat. Nah coba kalau malaikat itu kayak kita gimana terus? Ribut sampai berantem. Siapa korbannya terus? Yang jadi korban kita. Karena kalau malaikat berantem itu tidak kayak kita. Malaikat kalau berantem itu lempar-lemparan gunung. Ini ngelempar gunung Semeru, ini ngelempar gunung Bromo, ini ngelempar. Kita habis kita. Untung malaikat itu dewasa menyikapi perbedaan pendapat, tidak seperti kita. Mari kita niru malaikat menyikapi perbedaan pendapat. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi malaikat tidak menuduh ya, "Kamu ahli bid'ah, kamu finnar." Enggak ya, kamu ahli bid'ah, enggak ada. Tidak menuduh kamu fasik, kamu dhal, mudil, kamu finnar, enggak ada. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar bin Al-Khallal rahimahullah ta'ala dalam Kitabus Sunnah dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad mengatakan, "Ikhrajun nas minas sunnah syadid." Mengeluarkan orang dari sunnah itu adalah perkara yang berat.
Jadi kata Imam Ahmad, kamu jangan gampang-gampang mengeluarkan orang dari sunnah. Jangan gampang-gampang nuduh orang sebagai ahli bid'ah. Itu perkara yang berat, perkara yang besar, dan kamu akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Karena ya ikhwan, kalau kita nuduh orang kamu bukan ahli sunnah, kamu ahli bid'ah, padahal dia masih meyakini prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, berarti kita telah menuduh dia sebagai ahli neraka. Betul apa tidak? Tadi dibawakan haditsnya oleh pembawa acara, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi orang yang dituduh sebagai ahli bid'ah, berarti dia itu ahli jannah apa ahli nar? Ahli nar. Ini yang kita nggak pernah mikir panjang. Kita nuduh kamu ahli bid'ah, berarti kamu itu ahli neraka. Secara tidak langsung. Itu vonis yang luar biasa. Kita menvonis orang sebagai ahli bid'ah, itu vonis yang besar ya ikhwan. Kadang kita gampang-gampangkan. Imam Ahmad ini orang pinter, sehingga beliau mengatakan mengeluarkan orang dari sunnah itu perkara yang besar. Jangan gampang-gampang mengeluarkan orang dari sunnah. Jangan mudah menuduh orang sebagai ahli bid'ah selama dia masih meyakini prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian Al-Imam As-Safarini Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lawami'ul Anwar, beliau terkenal ulama ahlus sunnah wal jamaah, banyak nulis kitab-kitab akidah ahlus sunnah wal jamaah. Apa kata Imam As-Safarini? Ahlus sunnati wal jamaati thalathu firaq. Ahlus sunnah wal jamaah itu ada 3 golongan. Al-Athariyah wa imamuhum Ahmad bin Hanbal. Yang pertama Al-Athariyah, imam mereka adalah Ahmad bin Hanbal. Athariyah, kalau sekarang dikenal dengan Salafi, kelompok Salafi atau kelompok Ahlul Hadis. Ini adalah Ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua wal Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua adalah kelompok Asy'ari dan imam mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari yang banyak dianut di Indonesia ini, yaitu akidah Asy'ari, Asy'ariyah. Yang ketiga wal Maturidiyah wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga adalah kelompok Maturidi, imamnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Wa amma firaqud dhalalah fa katsirah jiddan. Adapun kelompok-kelompok yang sesat maka jumlahnya banyak sekali. Coba perhatikan ini. Ahli sunnah ada berapa tadi? 3. Apa saja? Athari, Asy'ari, dan Maturidi. Nah, ini penting karena sekarang ini saling mengeluarkan dari Ahlus sunnah wal jamaah. Salafi mengatakan Asy'ari bukan Ahlus sunnah, Asy'ari mengatakan Salafi bukan Ahlus sunnah, padahal sama-sama Ahlus sunnah wal jamaahnya. Kemarin ada muktamar di Mekah yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami, diikuti oleh para ulama seluruh dunia, lintas organisasi. Bagus rumusannya, tapi sepertinya masih belum diterjemahkan. Tapi kalau teks Arabnya antum bisa mencari ya, download bisa di internet tentang keputusan muktamar yang baru saja dilaksanakan di Mekah itu. Bagus sekali. Di antara keputusannya itu bahwasanya orang Islam jangan memakai label macam-macam. Nggak usah pakai nama macam-macam, yang ditonjolkan adalah nama Islam. Nah, ini bagus. Ini untuk menyikapi fenomena akhir-akhir ini yang saling mengeluarkan dari sunnah. Kelompok ini mengeluarkan itu dari sunnah, kelompok itu nggak terima, ngadakan muktamar lagi, mengeluarkan ini dari sunnah. Ini ada muktamar, kesimpulannya sudah nggak usah pecah belah, kita sama-sama orang Islam. Nah, ini bagus, ini solusi.
Mari kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menyikapi perbedaan pendapat, dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Ada seorang ulama namanya Yunus As-Sudfi rahimahullahu ta'ala. Yunus As-Sudfi mengatakan, ma ra'aitu a'qal min Asy-Syafi'i. Aku belum pernah melihat orang yang lebih cerdas dari Imam Asy-Syafi'i. Nazartuhu yauman fi mas'alah. Aku mendebatnya pada suatu hari tentang satu masalah. Tsumma iftaraqna. Kemudian kami berpisah. Walaqituhu. Lalu pada hari berikutnya aku berjumpa dengan dia. Fa akhadha biyadi. Ternyata beliau memegang tanganku. Jadi oleh Yunus As-Sudfi Imam Syafi'i didebat, ya, lalu pisah. Ketika ketemu lagi ternyata tidak marah. Malah Yunus As-Sudfi dipegang tangannya, dituntun tangannya. Wa qala tsumma qala, kemudian beliau berkata, ya Aba Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Wahai Abu Musa, apakah tidak selayaknya kita tetap bersaudara walaupun kita tidak sepakat dalam satu masalah? Abu Musa ini panggilannya Yunus As-Sudfi. Hei Abu Musa, kita tetap bersaudara ya, walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita nggak sepakat, tetap bersaudara. Lalu diberi komentar oleh Imam Az-Zahabi. Apa kata Imam Az-Zahabi? Hadza yadullu ala kamali aqli hadzal imam. Ini adalah dalil tentang sempurnanya akal Imam Syafi'i. Orang ini akalnya sempurna. Kenapa? Wa fiqhihi nafsa, dan juga beliau tahu dirinya, tahu diri. Famazalan nudhara yakhtalifun, karena yang namanya ulama selalu ada beda pendapat. Kita harus tahu diri. Jadi kita nggak boleh memaksa orang ikut pendapat kita. Yang namanya ulama selalu ada beda pendapat. Kita harus berakal yang sempurna. Kita harus tahu diri. Jangan maksa orang dengan pendapat kita. Nah, luar biasa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian ada kata-kata yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i, dan kata-kata ini jangan pernah dilupakan ya. Ini kata-kata masyhur dari Imam Syafi'i, dan ini menjadi kaidah. Apa kata beliau? Qauli shawab yahtamilul khata' wa qaula ghairi khata' yahtamilu as-shawab. Pendapatku benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat selainku salah, tapi ada kemungkinan benar. Ini orang cerdas. Jadi tidak mengklaim kebenaran yang absolut dalam masalah-masalah khilafiyah. Akidah satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selebihnya kita nggak boleh merasa paling benar sendiri. Banyak ulama, banyak perbedaan pendapat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 250, beliau mengatakan, wa sannafa rajulun kitaban fil ikhtilaf faqala Ahmad la tusammihi kitab al-ikhtilaf walakin sammihi kitab as-sa'ah. Ada satu orang nulis kitab, isinya adalah perbedaan pendapat. Beda pendapat, beda pendapat, beda pendapat. Dibawa kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kitab ini jangan kamu beri nama kitab perbedaan pendapat, tapi kamu beri nama Kitabus Sa'ah, kitab keluasan. Subhanallah. Jadi beda pendapat adalah keluasan. Ini luas. Ini orang pintar, orang cerdas. Walihada kana ba'dul ulama yaqul ijma'uhum hujjah qati'ah wa ikhtilafuhum rahmah wasi'ah. Ini kata Ibnu Taimiyah. Karena inilah sebagian ulama mengatakan ijma'nya para salafus soleh adalah hujjah yang pasti, dan perbedaan salafus soleh adalah rahmat yang luas. Jadi kalau ada beda pendapat di kalangan salafus soleh, ini adalah rahmat. Karena apa? Kalau kita ikut pendapat yang ini, berarti kita juga ikut sunnah. Kita ikut pendapat yang ini, berarti kita juga ikut sunnah. Kita ikut pendapat ini, kita juga ikut sunnah. Karena semuanya sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, hanya berbeda dalam memahaminya. Semuanya itu Al-Quran dan As-Sunnah loh.
Kan kita sering ya, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita kembali kepada Al-Quran, ya semuanya gitu. NU juga kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Muhammadiyah juga seperti itu, dan yang lain-lain juga seperti itu. Kalau kita bicara kelompok di Indonesia, ada NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, ya, kemudian Salafi, Habaib, Jamaat Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Ini semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun Islamnya sama 5, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Rukun imannya juga sama 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, iman kepada takdir, akidah tentang sahabat sama, dan semuanya banyak sama kita ini. Bedanya malah sedikit, dan bedanya adalah masalah-masalah yang tidak diperlukan oleh umat, yang kita besar-besarkan sehingga menjadi masalah yang prinsip. Kemudian wa kadzalika qala ghairu wahidin minal a'immah, demikian pula berkata tidak sedikit daripada para imam, laisa lil faqihi an yahmilan nas ala madhhabih, tidak boleh seorang faqih, seorang ulama memaksa orang ikuti madhabnya. Jadi kita nggak boleh memaksa orang ikut pendapat kita. Ini penting ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi kita harus berpandangan yang luas. Contohnya, ini contoh yang biasanya sering dijadikan alasan untuk memecah belah umat, terutama sekarang ini, permasalahan demonstrasi, ya kan? Ada yang mengatakan demonstrasi boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Demonstrasi yang damai, bukan yang anarkis ya. Silahkan beda pendapat boleh. Yang tidak boleh itu adalah kita saling menyalahkan. Yang tidak suka dengan demonstrasi mengatakan yang demonstrasi itu adalah menyimpang dari sunnah, mengikuti Yahudi, memberontak pemerintah. Enggak, sama sekali tidak. Ini kita hidup di Indonesia, demonstrasi di sini boleh, maka diizinkan. Yang penting demonstrasi yang damai, tidak anarkis, dan koordinasi dengan pihak keamanan dan seterusnya. Ini bukan masalah prinsip, tapi sering kita jadikan sebagai masalah yang prinsip. Ukuran seseorang itu sunnah atau tidak, dia setuju dengan demonstrasi atau tidak. Kalau setuju berarti bukan sunnah lagi, jangan ngaji di dia. Wah, kayak gitu ada, luar biasa. Apalagi biasanya masalah apa? Masalah musik biasanya. Masalah musik memang ada beda pendapat dari ulama. Kalau musik yang berdampak negatif, yang jelek, membawa kepada minum khamr, zina dan seterusnya, memang ini haram. Tapi kalau musik yang berdampak positif, musik-musik yang menimbulkan jihad, nasyid jihad dengan musik seperti itu, ini memang ada beda pendapat. Sebagian ulama bilang tidak boleh, titik. Sebagian ulama bilang kalau berdampak positif boleh. Ini beda pendapat, dan ini bukan masalah yang prinsip yang kita harus menuduh orang mengatakan, oh dia bilang musik religi boleh, musik jihad boleh, berarti bukan ahli sunnah. Nggak seperti itu. Masalah apa lagi? Ya banyak ya, banyak hal-hal yang tidak prinsip kita jadikan prinsip untuk kemudian kita keluarkan orang itu dari sunnah. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini ada nasihat ulama ya. Waqtilafi ma'aka la yabihu irdi wa la yahillu ghibati wa la yujizu qati'ati. Perbedaan pendapatku dengan Anda tidak membolehkan Anda untuk merusak kehormatanku, tidak menghalalkan Anda untuk menghibah aku, tidak menjadikan Anda boleh memutuskan hubungan. Jadi kalau ada beda pendapat, bukan berarti kita ini boleh merusak kehormatan dia. Beda pendapat, kehormatannya dirusak, dibunuh karakternya, ini tidak boleh. Tidak halal kita menghibah dia, dan tidak boleh kita memutuskan hubungan sama muslim. Kemudian juga nasihat ulama, 3 kelompok manusia menyikapi perbedaan pendapat. Ini ya, mari kita lihat kita termasuk yang mana. 3 kelompok manusia ketika menyikapi perbedaan pendapat. Kelompok yang pertama, ilam takun ma'i fala ya'ni annaka dhiddi. Kalau Anda tidak bersama dengan saya, tidak sependapat dengan saya, bukan berarti Anda adalah musuh saya.
Jadi walaupun Anda beda pendapat dengan saya, Anda bukan musuh saya. Wa hadza mantiqul uqala. Ini adalah cara berpikirnya orang-orang yang berakal, orang cerdas. Anda beda pendapat dengan saya bukan berarti Anda musuh saya. Ini orang pintar, orang cerdas. Yang kedua, ilam takun ma'i fa anta diddi. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya, maka berarti Anda adalah musuh saya. Yang tidak sependapat dengan kita berarti musuh kita. Wa hadza nahjul hamqa. Ini adalah cara berpikir orang-orang dungu, kaum otak dikit, itu istilahnya ya. Pokoknya beda pendapat, musuh. Yang beda pendapat dengan kita, musuh kita. Seperti itu. Yang ketiga, ilam takun ma'i fa anta diddullah. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya, berarti Anda adalah musuhnya Allah. Wah, ini tambah lagi nih. Pokoknya yang berbeda pendapat dengan kita berarti musuhnya Allah, berarti dia adalah ahlun nar. Hadza sabilul mutatarrifin. Ini adalah jalannya kaum radikal, ekstremis. Pokoknya beda pendapat, nah, musuhnya Allah sudah. Dia kayak Tuhan. Antum milih yang mana? Nah, coba yang tidur-tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 3 kelompok tadi sebutkan ayo. Ini kata-kata ini saya punya rekaman singkat untuk di Instagram. Instagram itu kan maksimal 1 menit ya. Sehingga saya pun juga kalau bicara di Instagram saya sesuaikan dengan 1 menit itu. Saya bicara tentang ini 3 kelompok manusia menyikapi perbedaan pendapat ini dalam 1 menit. Ternyata banyak disalahgunakan, terutama menyikapi pemilihan gubernur di Jakarta kemarin. Itu disebarkan oleh mereka, disalahpahami, dianggap ini adalah menyikapi beda pendapat walaupun di luar agama Islam. Padahal maksud 3 ini adalah beda pendapat sesama muslim ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau orang kafir nggak masuk di sini. Memang kalau orang kafir beda dengan kita, ya kita nggak boleh cinta kepada dia. Nabi Ibrahim bilang apa kepada bapaknya? Kamu adalah musuhku karena kamu musuhnya Allah. Jadi 3 ini adalah beda pendapat sesama muslim ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada kisah. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Lalikai nama lengkapnya Al-Imam Abul Qasim Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai. Ini kitab beliau dijadikan pegangan dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau bercerita tentang kaum radikal, kaum ekstrim, kelompok Khawarij. Saya bacakan ya. Ini ceritanya lucu sekali. Antum nanti tertawa boleh. Bumbung tertawa belum dilarang. Itu kan. Kata beliau dengan riwayatnya ya disebutkan sampai kepada Abul Abbas Muhammad bin Yaqub bin Al-Asam yaqul, beliau mengatakan tafa kharijiyan bil bait. Ada 2 orang Khawarij tawaf di Ka'bah. 2 orang Khawarij tawaf di Ka'bah. Faqala ahaduhuma li sahibihi la yadkhulul jannah min hadzal khalqi ghairi wa ghairu. Yang satu bilang kepada temannya, "Hai temanku, di antara makhluk-makhluk Allah ini semuanya tidak ada yang masuk surga kecuali aku dan kamu saja." Wahai temanku, ya, manusia semuanya makhluk ini nggak ada yang masuk surga. Surga itu milik kita berdua saja. Lalu temannya kaget. Faqala lahu sahibu, "Jannah 'arduha ka'ardis sama'i wal ard bunyat li walak." Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu dibangun hanya untuk aku dan kamu saja. Qala na'am, iya. Wah, kaget temannya. Kata temannya, "Hiyalak wa taraka ra'yah." Kalau gitu surganya buat kamu saja sudah. Lalu dia pun tobat meninggalkan pemikiran Khawarij. Jadi temannya kaget. Ini sesatnya sudah kelebihan.
Padahal sama-sama sesatnya, cuma niki kok kenemenen ngono lho. Awakmu kenemenen niki, ojo nemen-nemen. Akhirnya dia sadar, oh iya ya, kita sudah kelebihan sesatnya sudah. Bayangkan sampai seperti ini gitu loh. Jadi surga katanya milik berdua saja. Lah kita ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita itu tidak sadar, kita sering seperti ini. Kita sering membahas hadis 73 golongan umat Islam, yang 72 finnar, yang satu fil jannah. Siapa yang satu itu? Nah, kita sering yang satu itu adalah kelompok kita ini saja. Kita ini kayak khawarij sebenarnya, cuma kita tidak sadar gitu loh. Ayo jujur, ayo jujur-jujuran. Kelompok-kelompok tadi, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Salafi, Habaib, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, yang masuk 72 yang mana? Yang masuk yang satu mana? Ayo yang jujur jawabnya. Kalau saya yakin semuanya masuk satu golongan, bil jannah, karena semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka masih meyakini prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada sebagian teman kita yang berkeyakinan bahwa semuanya itu finnar, yang masuk golongan cuman, yang masuk satu golongan cuman kelompok dia saja. Ada apa enggak seperti itu? Ada. Cuman kalau ditanya dia bulat, muter-muter. Ya, jadi kalau antum ketemu orang seperti itu, antum tanya to the point, nggak boleh muter-muter. Ayo, tolong sebutkan. Ini ada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, ya, Habaib, kemudian Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Mereka ini termasuk 72 finnar atau satu fil jannah? Tolong jawab to the point. Jangan bulat, jangan muter-muter, jangan apa namanya? Jangan pakai bahasa-bahasa yang, bahasa apa istilahnya itu? Bahasa apa? Ya, tolong jawaban. Takut dia, bulat jawabnya. Wah, nggak jujur kamu ini. Intinya dia menuduh ini adalah 72 finnar. Gimana antum? Antum berani nuduh orang-orang NU itu finnarin? Nanti dia bulat, enggak, itu kan enggak mesti orangnya, kelompoknya. Bulat lagi kamu ini. Kita diajak bulat aja oleh dia. Bayangkan ya ikhwan, ini orang-orang soleh, wali-wali Allah, ulama-ulama, kita tuduh mereka sesat, kita tuduh mereka finnar. Apakah ini hati yang bersih? Terus kita bicara kolbun salim, kolbun salim, kolbun salim, sementara kita yakin orang NU itu finnar, Muhammadiyah itu finnar, Al-Irsyad finnar, Persis finnar, Jamaah Tabligh finnar, Habaib finnar, Ikhwanul Muslimin finnar semuanya. Terus kita bicara kolbun salim. Kolbun salim model apa ini? Kamu nuduh ulama-ulama sesat semuanya. Terus kita bicara akhlakul karimah. Akhlakul karimah model apa ini? Ini penting ya ikhwan. Kita sering tidak sadar seperti ini. Antum mau nggak masuk surganya orang khawarij kayak gini? Kan dia bilang kan, surga milik kita berdua. Terus temennya kapok, tobat, sudah kamu ambil aja surganya. Itu surganya sopo itu? Mau antum surganya dia? Antum cari bidadari ketemu siapa nanti di sana? Ketemu kuntilanak nanti di sana antum. Mau antum? Ya kita tidak mau, kita masuk surganya orang Islam saja. Surganya orang NU, orang Muhammadiyah, orang Al-Irsyad, orang Persis, ya, Habaib, Salafi masuk juga, Jamaah Tabligh dan Ikhwanul Muslimin, surga bersama. Insya Allah surganya Allah itu. Kalau ada yang mengklaim surganya milik dia sendiri, SPNDW mu aku wis. Iku kok jerone isine apa? Wewe gombel. Iya, ndak ketemu bidadari antum nanti. Kita masuk surganya orang Islam saja, surganya Allah, surga betulan, bukan surga bikinannya kelompok milik dia pribadi. Ya memang villa surga itu. Ini penting ya ikhwan. Ya, karena itu kita harus selalu berusaha menambah ilmu. Ilmu kita ini sedikit. Allah berfirman apa di surat Thaha 114? Wa qur rabbi zidni ilma. Doa, ya Allah tambah untukku ilmu ya Allah. Ilmu ini luas. Kita minta tambah ilmu terus, minta tambah ilmu terus. Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitabnya Hilyah Thalibil Ilmi membawakan satu kisah yang indah
yang beliau beri judul Ihdar antakuna Aba Shibrin. Hati-hatilah kamu menjadi Abu Shibrin, bapak sejengkal. Maksudnya apa itu? Faqad qila, dikatakan al ilmu thalathatu ashbar, ilmu itu ada 3 jengkal. Jadi ilmu ada 3 jengkal. Man dakhala fi shibril awal takabbar, orang yang baru masuk jengkal yang pertama dia sombong. Jadi kalau orang ilmunya baru sejengkal, dia itu sombong, merasa paling benar sendiri. Sama dengan orang baru ikut karate, baru sabuk putih. Antum pernah nggak dulu ikut karate bela diri? Waktu baru ikut gimana dulu antum? Sabuk putih itu gimana biasanya? Sabuk putih itu kalau kata orang Jawa itu kemaruk. Kemaruk itu wah, semua orang ditantang berkelahi, kabeh diajak tukaran, petentang, petenteng. Karena apa? Baru sabuk putih. Jadi orang yang suka nyalah-nyalahkan sesama muslim, sesama ahlus sunnah wal jamaah, suka bid'ah-bid'ahkan, suka mengeluarkan dari sunnah, ini baru 1 jengkal ilmunya. Walaupun dia doktor, profesor, jangan lihat doktornya, jangan lihat profesornya, lihat buktinya. Kalau dia suka nyalah-nyalahkan, bid'ah-bid'ahkan, nyesat-nyesatkan, fasik-fasikkan, berarti ilmu baru 1 jengkal kamu ini. Sesama ahlus sunnah wal jamaah. Wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu, orang yang masuk ke jengkal yang kedua dia akan tawadhu, rendah hati. Semakin masuk ke dalam ilmu, semakin rendah hati dia itu, kayak padi, semakin berisi semakin menunduk. Wa man dakhala fi shibri tsalits alima annahu ma ya'lam, orang yang telah masuk ke jengkal yang ketiga dia menyadari bahwa dia tidak punya ilmu. Orang kalau sudah masuk ke jengkal ketiga, ya Allah, ini lautan nggak bertepi ya Allah, dan saya nggak punya ilmu saya. Dia akan tidak berani nyalah-nyalahkan. Contohnya, kalau antum belajar fikih dari matan-matan yang kecil, matan kecil 1 pendapat. Biasanya ketika belajar fikih seperti ini kita merasa paling benar sendiri, nyalahkan sana, nyalahkan sini. Coba kasih kepada dia kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kasihkan ke dia kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, kasihkan. Di sana ada lintas organisasi. Madhab Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i seperti ini, Hambali begini pendapatnya. Dan ternyata satu madhab pun ada beda pendapat. Di kalangan sesama madhab Hanafi ada beda pendapat, sesama madhab Maliki ada beda pendapat, sesama madhab Syafi'i ada beda pendapat, sesama madhab Hambali ada beda pendapat. Coba kamu baca ini, hasilnya apa? Waduh, kok pusing saya ya. Rasakno ya. Kamu tadi merasa paling benar sendiri, nah sekarang baru setelah masuk ke dalam lautan ilmu Anda pusing. Betul ya ikhwan? Karena itu jangan lupa ya, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Nah kita ini kadang mau belajar ditakut-takuti, jangan syubhat, jangan syubhat. Nah repot. Mau memahami sudut pandang orang lain tidak boleh, katanya apa? Syubhat. Lah terus bagaimana saya tahu sudut pandang orang lain? Ini biasanya cara-cara kelompok sesat untuk mengikat kita di dalam kelompoknya, tidak keluar dari kelompoknya. Nggak boleh baca pendapat lain, pokoknya syubhat isinya. Nah ini hati-hati ini ya. Ini berarti otak kita mau diikat, kita nggak boleh keluar. Ya, misalnya gini aja. Misalnya yang sering diangkat beda pendapat tentang maulid. Ada kelompok yang mengatakan maulid itu tidak boleh. Ada kelompok yang mengatakan maulid itu boleh. Masing-masing punya argumentasi. Yang mengatakan maulid tidak boleh mempunyai 1001 argumentasi. Yang mengatakan maulid boleh juga memiliki 1001 argumentasi. Nah kalau kita ingin punya pandangan yang luas, kita harus berani baca kedua-duanya. Setelah kita baca kedua-duanya, kesimpulan kita, ya sudah, memang ada perbedaan pendapat, cuman jangan saling menyerang, jangan saling menuduh
sesat, karena dia berani baca dua-duanya. Ada lagi yang tidak berani baca, yang tidak suka dengan maulid, mengatakan jangan baca kitabnya mereka, itu syubhat. Sehingga yang dia paham pokoknya maulid tidak boleh, titik. Yang maulidan itu sesat, ahli bid'ah, finah, dan seterusnya. Yang suka maulid juga gitu, jangan baca kitab mereka, pokoknya yang tidak suka maulid adalah tidak cinta kepada Nabi, dan seterusnya. Saling menyalahkan terus. Sampai kapan kita seperti ini? Kita tidak berani baca kitabnya orang lain. Anda ikut pendapat yang tidak suka dengan maulid, silahkan, tapi coba baca kitab mereka supaya tahu mereka juga mempunyai argumentasi, mereka juga punya hujah, mereka juga ulama, mereka juga ilmunya sangat mendalam, mereka juga takut kepada Allah, mereka juga ingin masuk surga, mereka juga takut masuk neraka. Paham tidak maksudnya ini? Paham ya? Jadi maksudnya di sini itu kita harus berani membuka wawasan kita kalau ingin berpikiran luas. Sampai kapan kita berada di dalam kotak kecil? Kita selalu ditakut-takuti, hati-hati syubhat, hati-hati syubhat. Maksudnya kita tidak boleh membaca yang lainnya, ini aja. Nah, ini bahaya. Kita mau dimasukkan kotak kecil, ya, di program pikiran kita dengan program kebencian. Seperti itu. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, masalah-masalah di antara kita ini tidak lepas dari dua sebab. Ini sebabnya ya. Sebab yang pertama adalah maksudun lam yufham, maksud yang tidak difahami dengan baik. Yang kedua, mafhumun lam yuqsad, memahami tidak sesuai yang dimaksud. Nah, ini masalahnya. Jadi maksudnya orang itu tidak kita pahami dengan baik, dan kita memahami tidak sesuai dengan yang dia maksud. Kalau bahasa kita itu gagal paham. Nah, ini sumber masalah. Kita melihat orang kelompok Asy'ari dengan kacamata Salafi yang nggak nyambung. Kita memandang Salafi dengan kacamata Asy'ari yang nggak nyambung. Kalau memandang Asy'ari ya dengan kacamata Asy'ari, memandang Salafi dengan kacamata Salafi, ketemu, enak, nyambung, kita saudara. Dan sekarang solusinya yang terakhir, solusinya semuanya ada di dalam surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu solusi dari semua masalah yang ada sekarang ini. Yang pertama-tama surat Al-Hujurat ayat nomor 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, tabayun. Ya, kalau ada apa-apa tabayun, langsung ke sumbernya. Tabayun ini penting. Yang kedua Al-Hujurat ayat nomor 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Perhatikan ini ya. Ini dua kelompok perang bunuh-bunuhan, tapi Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman. Perang bunuh-bunuhan, tapi kata Allah apa? Mereka orang beriman. Kamu damaikan. Jadi kalau ada perselisihan, persengketaan, kita mendamaikan, bukan manas-manasi. Yang ketiga Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu adalah saudara. Anda beriman, saya beriman, kita saudara, walaupun ada perbedaan pendapat. Yang keempat, surat Al-Hujurat ayat nomor 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Jangan suka mengolok-olok orang lain. Boleh jadi yang kita olok-olok lebih baik daripada kita, jangan ngolok-ngolok mereka. Yang kelima Al-Hujurat juga ayat 11, wala talmizu anfusakum. Ya, jangan kamu mencela dirimu, maksudnya mencela orang lain, nanti orang itu mencela kamu. Jangan mencela mereka, jangan mencela orang lain. Yang keenam Al-Hujurat juga ayat 11, wala tanabazu bil alqab. Jangan memberikan gelar-gelar yang buruk. Ini kita suka beda pendapat diberi gelar yang buruk. Apa gelarnya? Sururi, apalagi sururi,
hizbi, apalagi tengiri. Ada nggak tengiri? Nah, kita suka memberi gelar-gelar yang buruk pada muslim, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketujuh, surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jangan suka berprasangka yang buruk. Suudzon jangan. Kedepankan husnudzon kepada sama muslim. Yang kedelapan, Al-Hujurat juga 12, wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang. Kemudian yang kesembilan, Al-Hujurat juga ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah orang lain, jangan menggunjing, bicarakan orang lain yang dia tidak suka. Yang ke-10, Al-Hujurat ayat 12 juga, wattaqullah. Takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalau kita suka bongkar kejelekan orang, nanti kejelekan kita dibongkar oleh Allah. Yang ke-11, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kita ini semuanya sama keturunan Nabi Adam. Ya, sekarang kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada orang Arab, ada orang non-Arab, ada kulit putih, kulit hitam, kulit merah, dan seterusnya. Yang paling mulia adalah yang paling takwa, dan takwa tempatnya di dalam hati, dan yang paling tahu siapa bertakwa adalah Allah. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Yang ke-12, surat Al-Hujurat ayat nomor 17. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Jangan pernah merasa berjasa kepada Islam. Ini juga sumber masalah. Kita merasa berjasa kepada Islam. Enggak, kita enggak punya jasa kepada Islam. Allah berjasa kepada kita karena Allah milih kita menjadi orang Islam. Kemudian yang terakhir lagi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim yang tadi telah disinggung, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim adalah bersaudara, la yadlimu, tidak boleh mendolimi dia, wala yakhdhuluh, tidak boleh membiarkan dia tanpa menolongnya, wala yuslimuh, tidak boleh menyerahkan dia kepada musuh. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Sesama muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Demikian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan seperti yang saya harapkan, sekarang pikiran kita menjadi luas, terbuka, tidak gampang-gampang nuduh sesat sesama muslim ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.